kondisi kondisi kita saat ini di Mekah lagi lockdown 24 jam. Memang semenjak terdengar adanya warga negara atau penduduk Saudi yang terinfeksi virus ini, pemerintah Saudi Masya Allah perlu diapresiasi bergerak cepat dalam upaya mengantisipasi penyebaran virus ini. Dari mulai pencegahan warga negara asing datang ke Saudi, termasuk umroh yang sampai saat ini masih belum dibuka. Kemudian pemerintah juga mencegah atau melarang adanya kegiatan-kegiatan yang berpotensi adanya perkumpulan orang, termasuk majelis ilmu, termasuk walimah, pesta. Kemudian juga termasuk lockdown juga, ini diantara kebijakan Saudi. Dan lockdown ini tidak serta-merta langsung 24 jam. Ini bertahap. Dari awal kita hanya lockdown dari jam 7 sore sampai jam 6 pagi. Sisanya kita masih bisa keliling-keliling. Kemudian karena makin berkembangnya penyebaran virus ini, akhirnya dirubah menjadi lockdown dari jam 3 sore sampai jam 6 pagi. Kemudian makin kesini karena makin berkembang, terutama di Mekah, pertambahan jumlah yang terinfeksi paling besar, ya, akhirnya kita sekarang 24 jam lockdown dan tidak bisa keluar kecuali dalam kondisi darurat untuk membeli kebutuhan pokok, apotek, dan lain sebagainya. Itu pun hanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ini toleransi untuk membeli kebutuhan pokok, dan kita tidak boleh keluar dari daerah masing-masing. Jadi toleransi dari jam 9 sampai jam 5 ini hanya bisa keluar di daerah distrik masing-masing dan tidak bisa keluar distrik kita sendiri. Nah, adapun dari jam 5 sore sampai jam 9 pagi ini mutlak tidak bisa, dan bagi yang melanggar ada denda 10.000 real. Kalau dirupiahkan ini sekitar 40 juta rupiah. Kebijakan kampus sendiri ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Jadi kita semenjak minggu-minggu awal adanya kabar penduduk Saudi yang terinfeksi, kita sudah dialihkan belajar mengajar kita menjadi kegiatan online. Bahkan bukan hanya kita saja yang di perkuliahan, akan tapi semua jenjang pendidikan dari TK sampai SMA semuanya dirubah menjadi kegiatan online. Kemudian di antara kebijakan kampus juga terkait dengan nilai semester ini. Ya, pihak Menteri Pendidikan menjamin untuk nilai semester ini tidak mempengaruhi nilai rata-rata selama masa perkuliahan. Jadi kita belajar mengajar tetap ada, ujian tetap ada, akan tapi dijamin nilai kita semester ini tidak mempengaruhi nilai rata-rata selama masa perkuliahan. Bahkan yang teman-teman kita yang di SMA, di SMP, di SD, ini mereka dijamin oleh Menteri Pendidikan lulus tanpa ujian. Ya. Jadi nanti tahun ajaran baru mereka naik kelas tanpa ujian. Kemudian di antara kebijakan kampus juga terkait dengan mahasiswa asing di Sakan khususnya. Alhamdulillah, Masya Allah, pihak Su'untullah berinisiatif untuk memindahkan semua penduduk Sakan ke Hotel Bintang 5, dan ini sempat viral ya di media-media kita di Indonesia, dan termasuk di Saudi juga sempat viral. Jadi semua penduduk Sakan yang jumlahnya ini sekitar 700-an dipindahkan ke Hotel Bintang 5 masing-masing satu orang. Dan kita tahu ini sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus corona di Sakan, karena Sakan tempat berkumpulnya orang, banyak potensi yang terjadinya ketemu satu sama lain di mat'am, di lapangan, dan lain sebagainya. Akan tapi kebijakan ini khusus untuk teman-teman yang tinggal di Sakan, yang rata-rata penghuninya ini adalah para uzab, para bujangan. Adapun yang sudah berkeluarga, mereka sudah tinggal di
luar Sakan, ini tidak termasuk yang dipindahkan ke Sakan. Perbedaan antara Ramadan saat ini dan Ramadan sebelumnya, paling kalau dulu kita bisa melaksanakan ibadah umroh yang pahalanya seperti pahala haji, seperti sabda Rasulullah SAW, tapi sekarang tidak bisa karena kondisi. Kemudian kalau Ramadan sebelumnya kita bisa ikut buka bersama di Masjidil Haram, kita bisa ikut sholat berjamaah, sholat tarawih di belakang Syekh Sudais, di belakang Syekh Surem, Syekh Abdullah Al-Juhani, Bandar Bali, Lamar Mu'aitili, ya Serdaus dan selainnya. Tapi untuk Ramadan saat ini kita hanya bisa sholat di rumah masing-masing, karena di antara kebijakan pemerintah Arab Saudi yaitu menutup seluruh masjid selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini masih diadakan sholat berjamaah, masih diadakan sholat Jumat, sholat tarawih selama pandemi ini, akan tetapi hanya dihadiri oleh orang yang terbatas dan tidak dibuka untuk umum. Itu pun yang hadir paling masyayikh dan juga pekerja yang memang kerjanya di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pesan ini untuk diri pribadi dan juga teman-teman sahabat Kafilah TV, senantiasa optimis, bertafaul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini, pandemi ini, karena makhluk ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang mampu untuk mengangkat makhluk ini. Kemudian senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluk ini agar terhindar dari makhluk ini, karena Allah yang Maha Pelindung, dan wabah ini bisa mengenai siapa saja, ya, tidak menyasar orang-orang tertentu, tapi setiap orang berpotensi untuk terkena wabah ini. Jadi kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak perlu khawatir berlebihan juga, karena pada hakikatnya setiap apa yang terjadi kepada seorang muslim adalah anugerah, ya. Bahkan tertusuk duri pun itu adalah anugerah, yang mana derajat kita dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asobathu sarra syakar fakana khairul lah, wa in asobathu dharra sabar fakana khairul lah. Jadi heran urusan seorang muslim itu, ketika dia mendapatkan kesenangan kemudian dia bersyukur, maka ini adalah sebuah kebaikan untuk dia, ya. Dan bila mana dia mendapatkan keburukan kemudian dia bersabar, itu pun adalah sebuah kebaikan untuk dia. Kemudian saya pernah membaca satu tulisan yang menarik, ya, entah saya baca di mana dan siapa yang menulis, tapi saya rasa ini menjadi pesan untuk pribadi saya sendiri dan juga teman-teman sekalian, bahwasanya orang yang selamat dari wabah ini bukan orang yang musim pandemi ini berlalu dan dia tidak merasakan gejala atau dia tidak terinfeksi. Akan tapi orang yang selamat dari wabah ini adalah bila mana musim ini berlalu dan dia bisa mengambil ibrah, dia bisa mengambil pelajaran berharga, mengambil hikmah
dia berhasil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah orang yang berhasil dari wabah ini. Karena pada hakikatnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah, menurunkan bencana, menurunkan ujian kecuali ada hikmah yang Allah inginkan, baik kita ketahui dan kita tidak ketahui. Di antara hikmah yang Allah inginkan ini sebagaimana terjadi di umat-umat sebelum kita, yang mana Allah uji mereka, yang mana Allah turunkan kepada mereka cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tujuannya yaitu la'allahum yarji'un, la'allahum yatadarra'un, la'allahum yadarra'un, agar umat manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tersungkur, ya, bermuhasabah, berevaluasi, yang akhirnya meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di alangkah baiknya kita mengambil ibrah dari apa yang telah terjadi kepada umat-umat sebelum kita.